tetap bersukacita. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita ketemu lagi, jumpa lagi dengan Tante Beta untuk sama-sama kita beribadah. Pagi ini mari kita memuji, memuliakan, menyembah Allah Tuhan kita yang ajaib. Tapi sebelumnya Tante Beta ajak setiap kita yang ada di rumah, baik itu Bapak Ibu yang sedang mendampingi anak-anaknya dan semua adik-adik yang tersayang, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang sangat indah ini. Kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Kami percayakan waktu ini ke tangan kuasa-Mu, Tuhan yang berkarya atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Berikan konsentrasi kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Sekarang saatnya kita puji, kita muliakan namanya, kita agungkan Dia setiap waktu, setiap hari karena Dia sangat baik. Mari Tante Beta ajak semuanya untuk berdiri, kita nyanyikan Praise Your Name dengan penuh sukacita. Sudah mengagungkan namanya. Tante percaya adik-adik semuanya tadi memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Mari sama-sama pujikan pujian ini dengan sepenuh hati adik-adik semuanya. Dan
Mari siapkan hati, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan ini dan kami melakukannya dengan taat dan setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Tante akan mengajak adik-adik untuk memperhatikan sebuah video. Video ini adalah video challenge-nya Tante kepada El. Apa kira-kira ya challenge-nya ya? Jadi, ceritanya Tante Beta memberikan makanan dan minuman kesukaan El. Tante kasih, tetapi Tante minta untuk dia tidak makan dan minum itu sebelum Tante Beta kembali kepada El. Nah, kira-kira El berhasil tidak ya? Kira-kira El tergoda tidak untuk makan dan minum ya? Lalu, kira-kira El jujur tidak ya sama Tante ya? Oke, adik-adik semua yang di rumah, mari kita simak baik-baik video berikut ini. Ais, Mama punya yogurt dan pap untuk Ais. Ais mau? Mau? Tapi Ais belum boleh makan dan minum yogurtnya. Karena Mama mau ke toilet dulu sebentar. Ya? Ya, jadi Ais selama Mama di toilet, minta maaf sayang kakinya. Selama Mama di toilet, Ais tidak boleh makan papnya dan minum yogurtnya ya? Ya, Ais baru boleh makan dan minum setelah Mama kembali dari toilet, oke? Ya, Ais di sini saja ya. Ais boleh nyanyi, Ais boleh main berimajinasi, ya. Tapi Ais di sini saja, ya. Mama tinggal sebentar ya. Iya. Mama. Mama sudah kembali. Ya, Mama tanya dulu nih. Tadi Ais makan nggak? Tidak. Ais minum nggak? Tidak. Berarti Ais sudah taat. Ais benar ngomong ya jujur? Iya. Terima kasih sayang. Wow, semuanya sudah melihat ya tadi ya. Bagaimana El mau tahan tidak makan dan tidak minum, padahal itu makanan dan minuman kesukaannya. Tante Beta pergi sebentar meninggalkannya, dan ketika kembali Tante tanya dia makan atau minum, dia jawab tidak. Dan adik-adik tadi lihat ya, ternyata memang El tidak makan dan tidak minum ya. Jadi El berkata yang sebenarnya, tidak bohong. Oke, apakah berkata jujur itu mudah? Apakah berkata jujur itu sulit? Kira-kira jawaban adik-adik apa ya? Nah, sekarang hari ini Tante akan mengajak adik-adik semua, ketika adik-adik mau jadi anak-anak Tuhan yang menjadi penyembah-penyembah yang benar, adik-adik harus hidup dalam kebenaran. Harus hidup dalam
kejujuran, berkata yang benar. Kalau tidak, adik-adik akan alami sesuatu yang mengerikan. Seperti firman Tuhan hari ini. Tante Beta akan mengajak adik-adik untuk melihat kisah di dalam Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Tante Beta tidak akan bacakan semuanya. Adik-adik nanti setelah ibadah ini selesai bisa membaca di rumah masing-masing. Bagaimana ceritanya ya? Ceritanya dimulai dari seorang Naaman. Siapa itu Naaman? Naaman adalah seorang panglima di kerajaan Aram. Panglima Raja Aram. Naaman saat itu menderita sakit kusta, adik-adik. Kalau sekarang namanya sakit lepra. Jadi ada borok berwarna cerah di sekujur tubuhnya. Sakit kusta ini kalau zaman dulu belum ada obatnya. Dan sakit kusta ini zaman dahulu itu adalah sakit yang mengerikan. Yang membuat orang yang sakit ini bisa dikucilkan, bisa dihindari oleh orang-orang. Nah, pada saat itu, si Naaman ini ketika menderita sakit kusta, seorang gadis Israel yang ditawan di bangsa Aram, gadis ini menjadi pembantu di dalam keluarga Naaman. Gadis ini memberitahu kepada istrinya Naaman, "Bu, kalau Tuhan itu dibawa ke Israel bertemu dengan nabi yang ada di sana, pasti Tuhan bisa sembuh." Kemudian Naaman diberitahu. Lalu Naaman datang kepada Raja Aram memberitahukan hal itu. Kemudian Raja Aram menulis surat untuk Raja Israel supaya Naaman ini disembuhkan. Lalu Naaman bersama dengan pegawai-pegawainya datang ke Israel untuk menyerahkan surat itu kepada Raja Israel. Ketika Raja membuka surat itu, membacanya, Raja mengoyakkan pakaiannya, menyobek pakaiannya. Karena apa? Raja merasa tersinggung. Nah, apakah aku ini Tuhan? Kenapa aku diminta untuk menyembuhkan orang? Lalu terdengarlah berita itu kepada seorang nabi bernama Elisa. Kemudian Nabi Elisa berkata kepada Raja Israel, "Raja, suruhlah Naaman datang kepadaku, supaya dia mengerti bahwa di Israel ada Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara." Kemudian Naaman bersama pegawai-pegawainya datang menemui Elisa. Ketika sampai, Elisa tidak keluar, adik-adik. Elisa menyuruh seseorang untuk mengatakan kepada Naaman, "Naaman, pergilah ke sungai Yordan dan mandilah di sana 7 kali." Kemudian Naaman mendengar itu, Naaman menjadi marah. Kenapa nabi itu tidak keluar, tidak menemui aku? Lalu, kenapa dia tidak berdoa kepada Allahnya?
meminta kesembuhan untukku. Kenapa aku hanya disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan? Padahal di sungai sekitar rumahku itu ada. Aku bisa mandi di sana. Lalu pegawainya Naaman datang berbicara kepada Naaman. Tuan, kalau Tuan disuruh melakukan hal yang sulit, Tuan pasti melakukan. Tapi ini hanya disuruh mandi. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Setelah Naaman mendengarkan kata-kata pegawainya itu, Naaman pergi ke sungai Yordan. Dan dia benar-benar melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elisa. Dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi? Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Tubuhnya menjadi bersih kembali. Lalu Naaman bersama pegawai-pegawainya kembali menemui Elisa untuk mengucapkan terima kasih. Dia berkata, "Wow, benar. Allah Israel memang luar biasa." Lalu Naaman mau memberikan persembahan hadiah untuk Elisa sebagai wujud terima kasihnya. Tetapi ditolak oleh Nabi Elisa. Elisa tidak mau menerimanya, adik-adik. Walaupun sebenarnya itu haknya Elisa. Dia berhak menerima itu. Tetapi Elisa memilih untuk tidak mengambil hadiah itu. Nabi Elisa berkata, "Demi Allah Israel yang kusembah, aku tidak akan menerima apapun darimu." Kemudian Naaman pulang dengan para pegawainya. Setelah itu apa yang terjadi, adik-adik? Gehasi, pembantu dari Nabi Elisa, mengejar Naaman karena dia berpikir, tuanku ini jual mahal. Baiklah, aku akan kejar Naaman untuk meminta hadiah itu. Benar terjadi, adik-adik. Ketika bertemu dengan Naaman, Gehasi berbicara bohong, mengatakan yang tidak sebenarnya. Gehasi ngomong sama Naaman, "Tuan, ada 2 orang pemuda yang datang. Tolong berikan 1 talenta untuk mereka dan 2 pasang pakaian untuk mereka." Kemudian Naaman memberikan 2 talenta perak untuk Gehasi dan 2 pakaian untuk Gehasi. Lalu Gehasi pulang ke rumah menyembunyikan hadiah dari Naaman itu. Setelah kebohongan itu, apa yang terjadi kira-kira, adik-adik? Nabi Elisa bertanya kepada Gehasi, "Dari mana kamu, Gehasi?" "Aku tidak dari mana-mana, Tuan." "Jangan berbohong," kata Nabi Elisa. "Aku tahu kamu dari mana. Karena kamu sudah berbohong, maka kamu akan menerima hukuman." Dan adik-adik mau tahu hukumannya apa? Gehasi dihukum oleh Tuhan. Sekujur tubuhnya mengalami sakit kusta. Sakit yang sama seperti yang dialami oleh Naaman. Tidak hanya Gehasi, adik-adik, tetapi seluruh keturunannya mengalami sakit kusta. Wow, mengerikan. Hanya gara-gara kebohongan Gehasi harus menerima hukuman yang
begitu mengerikan. Adik-adik, apa yang kita pelajari pagi hari ini? Tante Beta ingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini kepada adik-adik semuanya. Ketika adik-adik itu harus memilih sebuah pilihan, dua pilihan. Melakukan yang benar atau yang salah, berkata yang benar atau berkata bohong, apa yang adik-adik pilih? Tante ingatkan hari ini melalui firman-Nya, pilihlah berkata benar. Jangan memilih mengatakan kebohongan, karena adik-adik akan mendapatkan hukuman yang berat dari kebohongan adik-adik. Seperti L tadi. Kira-kira kalau L mengatakan kebohongan, Tante Beta bisa saja menghukumnya dengan tidak akan memberikan makanan dan minuman itu. Seperti demikian juga yang terjadi pada Gehazi. Karena dia bohong, hanya gara-gara dia menginginkan sesuatu yang dia inginkan, hadiah dari Naaman, kebohongannya itu membuatnya sakit. Dan tidak hanya dia, anak turunnya juga sakit. Apakah adik-adik siap menerima hukuman karena kebohongan adik-adik? Jadi adik-adik, siapapun yang sampai hari ini masih suka berbohong, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Saya sudah banyak berbohong kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada guru. Tuhan, saya mau berubah. Saya tidak mau berkata bohong lagi. Saya mau jujur kepada orang tua saya, teman-teman saya, keluarga saya. Karena apa adik-adik? Ketika adik-adik berkata bohong, tidak hanya hukuman yang adik-adik terima. Jadi adik-adik sebenarnya sedang membuat nama Tuhan itu jelek di mata banyak orang. Adik-adik tidak akan dipercaya oleh siapapun. Karena adik-adik mengatakan kebohongan. Tidak akan dipercaya. Jadi ketika adik-adik mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, penyembah-penyembah Tuhan Yesus yang baik, yang benar, berkatalah yang jujur, bukan kebohongan lagi. Mari kita belajar untuk berkata jujur. Mari kita belajar untuk berkata benar. Dan jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Adik-adik siap melakukannya? Pasti siap dan harus siap. Roh Kudus akan menolong adik-adik semuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkata jujur. Oke, firman Tuhan pagi hari ini sudah diberitakan. Tante Beta berdoa, adik-adik disertai Roh Kudus untuk terus berkata benar. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapa saja. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini, ibadah kita hari ini, di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk berkata benar, untuk berkata jujur, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapa saja. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami sering berbohong, kami sering berkata yang tidak benar. Ampuni kami, dan kami siap untuk diubahkan oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkata jujur, tidak berbohong lagi. Ini janji kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Sekolahnya diberkati, masa depannya diberkati, kesehatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu.
dan juga orang tua anak-anakmu. Berkati pekerjaan mereka, berkati segala usaha tangan mereka, disertai oleh Tuhan. Apapun yang dibuat oleh mereka, Tuhan buat berhasil. Dan kami berdoa, tangan Tuhan terus menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, sebelum Tante Beta akhiri ibadah pagi hari ini, Tante ingatkan, adik-adik jangan lupa persembahkan persembahan persepuluhan adik-adik, seberapapun itu. Ketika adik-adik satu hari diberi uang saku 1.000, sisihkan 100 rupiah, masukkan ke celengan. Sampai nanti terkumpul 1 bulan, persembahkan ke gereja, bisa dititipkan kepada guru-guru sekolah minggu, atau kepada orang tua yang berangkat ke gereja. Terima kasih untuk semua persembahan yang sudah adik-adik berikan. Tuhan Yesus akan memberkati berlipat kali ganda. Dan Tante ingatkan, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa gunakan masker pada saat adik-adik itu bepergian. Selalu rajin cuci tangan, gunakan sabun, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.